Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Saudara, kita akan merenungkan dari Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dengan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara sekalian, ini sungguh luar biasa saudara cerita ini, bahwa wanita ini mengalami kondisi kritis selama hampir 12 tahun. Apa penyakit yang ia alami tidak ada yang tahu. Yang jelas ini adalah sebuah kondisi menstruasi yang tidak normal karena mengalami pendarahan yang terus-menerus. Namun saudara sekalian, dia berusaha semaksimal mungkin supaya ia mengalami pengobatan yang maksimal. Tetapi sampai hartanya habis, dia tidak sembuh-sembuh. Tetapi tidak hanya sekedar itu saja sebenarnya kondisi ini. Bahwa wanita ini sebenarnya dalam tradisinya adat istiadat Israel itu dianggap sebagai orang yang najis karena dia mengalami menstruasi terus-menerus. Kalau kita bandingkan dengan Imamat 15 ayat 19 sampai dengan 31. Jadi artinya bahwa wanita ini harus melakukan persembahan, kemudian baru bisa tahir, melakukan persembahan lalu kemudian bisa tahir. Nah, kalau dia nggak bisa memberikan persembahan karena uangnya habis, maka dia dalam kondisi tidak tahir, atau boleh dibilang dalam kondisi yang najis. Belum lagi ditambah dalam sosial lingkungannya memandang dia sebagai wanita tanda petik gitu ya, wanita yang aduh ini wanita seperti apa, punya penyakit sedemikian buruknya begitu. Jadi wanita ini hopeless boleh saya katakan. Dia sudah gak punya uang, penyakitnya masih ada, mungkin secara sosial agak dijauhkan, bahkan secara spiritual, kerohanian, dia tidak bisa datang ke bait Allah dalam kondisi yang seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ya saudara, kondisinya amat sangat memprihatinkan sebenarnya. Lalu kemudian dia mendengar tentang berita tentang Tuhan Yesus datang, dia mungkin mendengar tentang mujizatnya dan lain sebagainya. Sehingga wanita ini memberanikan diri. Tadi dikatakan berdesak-desakan ya. Jadi bagaimana caranya saya nggak ngerti. Orang yang berdesakan dengan dia pun mungkin menjauhkan karena tahu kondisinya seperti itu. Tetapi dia tetap berupaya keras untuk menjamah Tuhan Yesus. Bagi pikirannya, cukup menjamah ujung bajunya saja, maka dia akan sembuh. Saudara, mengapa dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang? Karena dia tahu bahwa menyentuh seorang pria dalam hukum Yahudi itu sangat tabu. Apalagi dalam kondisi yang dia alami, penyakit yang dialami seperti itu. Maka dia tahu bahwa dia tidak mungkin akan face to face dengan Tuhan Yesus lalu kemudian meminta kesembuhan. Maka iman wanita ini sungguh luar biasa. Menyentuh jubahnya saja sudah sembuh. Dan luar biasa saudara sekalian. Dan memang terjadi. Mujizat itu terjadi, ada semacam transformasi kesembuhan yang keluar dari Tuhan Yesus terhadap wanita itu.
Nah, saudara, sebenarnya ketika wanita ini sembuh, lalu Tuhan Yesus tanya, siapa yang menyentuh saya? Maka sebenarnya itu bukan Tuhan Yesus tidak tahu wanita itu menyentuh dia, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sungguh luar biasa. Dia sengaja, siapa yang sentuh saya? Saudara, kalau ada orang lagi di kerumunan gitu, siapa yang sentuh saya? Kayaknya pasti yang nanya terdiam ya. Kenapa nih gitu ya? Terdiam. Murid-muridnya pun nanya, semua juga nyentuh begitu ya. Semua juga menyentuh engkau Tuhan. Lalu mengapa engkau bertanya siapa yang sentuh engkau? Tuhan Yesus sengaja, saudara sekalian. Kenapa? Supaya wanita ini keluar dan bersaksi. Dan wanita ini keluar dan dengan tulus, saudara, perhatikan baik-baik. Dan dengan tulus dia bersaksi. Jadi wanita yang tadinya posisinya di belakang, karena dia tidak pantas, dia tahu ada hukum tabu di situ untuk menyentuh jubahnya. Tetapi ketika mujizat itu terjadi dengan luar biasanya, lalu wanita itu menjadi tampil di depan, bukan hanya sekedar di depan Tuhan Yesus, tetapi bersaksi di depan banyak orang tentang imannya yang tulus. Saudara, di sini menjadi luar biasa, saudara. Ketika mujizat itu terjadi, ternyata mujizat itu terjadi kepada orang yang memiliki iman yang sangat tulus. Bukan karena motivasi-motivasi tertentu, tetapi ketika dia memiliki iman yang tulus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, saudara. Bahwa terkadang iman kita tidak tulus, saudara. Terkadang iman kita itu adalah iman yang memiliki motivasi. Seperti pepatah mengatakan, ada udang di balik batu. Berbeda dengan wanita ini. Dia mati-matian. Dia tahu posisinya merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dia tahu dia harus tulus setulus-tulusnya. Maka cukup menyentuh jubahnya, dia akan sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.